Susiawan Putri Sulung Keluarga Su. Xian Rusuan Putri Sulung Keluarga Xian. Xiao Yan Putri Sulung Keluarga Xiao. Siapa Cuming keluar? Siapa yang mencariku? Jadi kau adalah Cuming. Ternyata kau hanya peternak ayam yang bau. Tepat sekali. Aku sekarang berada di peringkat 10 besar Mahaguru. Di peringkat keabadian. Petani udik sepertimu tidak layak menikah denganku. Aku membawa garis keturunan Lanling. Aku mungkin pernah mengalami masa sulit. Tapi sekarang setelah aku kembali ke akarku, statusku sangat mulia. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa berharap untuk mendaki setinggi ini? Hari ini kami bertiga datang untuk membatalkan pertunangan ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kontrak pernikahan ini juga merupakan perjanjian yang mengikat. Sekali dirobek, bencana karma. Bukanlah masalah sepele. Memang, pernikahan adalah masalah yang harus setara statusnya. Kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Memutuskan pertunangan ini demi kebaikanmu sendiri. Hari ini aku Su Xiaohan. Hari ini saya Shen Rushuang. Hari ini saya Zhao Lianer. Memutuskan pertunangan kita dengan Mu Cuming. Keluarga Su Shen dan Xiao benar-benar sedang merosot. Paman bela diri. Perlukah aku memberi mereka pelajaran? Tidak perlu, aku bukan pihak yang rugi. Tonton saja pertunjukannya. Benar. Bukankah ada 4 pedang perunggu? Kenapa hanya 3 orang yang datang? Satu-satunya yang tersisa adalah keluarga Qian. Mereka mengalami masa-masa sulit beberapa tahun ini dan hampir menjadi klan tingkat 3. Pergilah gali bawang putih. Jika kau menunggu lebih lama lagi kau akan masuk kubur. Terima kasih Paman bela diri. Lezat. Ingatlah setelah kau selesai makan. Dan jangan ganggu kencan impianku dengan si cantik. Paman bela diri dalam 7 hari. Itu akan menjadi ulang tahunmu yang ke-30. Sebelum guru naik ke tingkat keabadian, meninggalkan surat ini untukmu. Jangan lupa untuk membacanya. Kemana perginya? Benar. Mereka seharusnya tidak pergi jauh. King Yuro memasulung keluarga Qin. Masih mencoba lari. Seperti yang diharapkan dari putri sulung keluarga Qian. Bahkan setelah terkena cinta buta dariku. Kau masih bisa lari sejauh ini. Sayang sekali tapi kau bisa berteriak sampai tenggorokanmu habis. Dan tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Meskipun Tuan Muda Supo secara khusus memintamu, aku akan mencicipinya dulu. Aku juga ingin bagian. Biarkan aku mencicipinya dulu. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasiku gagal? Aku tamat kultivasiku, akan hancur sepenuhnya. Aku akan menjadi manusia biasa. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Ini pertama kalinya bagiku.
Bagaimana sebagian kultivasiku bisa pulih? Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak kusangka aku akan bertemu seseorang dengan keberuntungan bejana berkaki 3. Kemana dia pergi? Jadi begitu rupanya. Keluarga Qin. Aku segera ke sana. Keluarga Qin. Suku Tuan Muda keluarga Su. Aku. Kapan aku bilang ingin merokok? Tuan Muda Su, 4 keluarga besar. Selalu berdiri bersama sebagai satu kesatuan. Kau dan Yuru kita, benar-benar pasangan yang serasi. Nyonya tua Qin nenek dari Qin Euro. Sungguh luar biasa. Bahwa Tuan Muda Su sangat menghargai Yuru. Nenek tua. Keluarga Qinmu diambang kebangkrutan. Dan sekarang kau berani disandingkan dengan kami, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Qin Shou sepupu Qin Euro. Jika bukan karena fakta bahwa Qin Euro agak menarik. Apa kau benar-benar merasa layak dengan keluarga suku? Ya. Tuan Muda Su Anda benar sekali. Kami akan mengirim Yuru malam ini untuk melayani Anda. Di mana dia? Tuan Muda Su kami akan segera memanggilnya kembali. Tidak perlu, aku sudah di sini. Keluar sepanjang malam. Dari mana saja kau? Nenek. Tadi malam. Supo membiusku. Dan dia mengirim orang untuk menculikku. Dia itu hanyalah binatang. Cukup liar untukku. Aku menyukainya. Menjijikan. Jaga bicaramu. Keluarga Qin kita dalam bahaya besar sekarang. Hanya Tuan Muda Su yang bisa menyelamatkan kita. Hanya memintamu menghabiskan 1 malam bersamanya. Apa yang perlu dirisaukan? Qin Yunum sepupu dari Qin Euro. Ya, banyak orang tak bisa mendapatkannya. Kalau begitu lakukan saja sendiri. Kim Yuru, apakah kau ingin mencelakai kami semua? Euro berhentilah membuat nenekmu kesal. Pusaka keluarga kita yang telah lama hilang akan segera muncul di majelis takdir keabadian. Hanya Tuan Muda Su yang bisa membantu kita mendapatkan undangan. Apakah kau hanya akan duduk dan menonton saat kita tergelincir menuju kemunduran dan kebangkrutan? Aku sudah terikat pertunangan. Dan aku tidak akan pernah melayani pria lain. Mungkinkah bahwa kau masih menaruh harapan pada menikahi tunangan yang belum pernah kau temui? Kau sudah bingung. Ajaran leluhur tidak boleh dilanggar. Dan itu adalah keinginan terakhir kakek. Bahkan jika dia seorang pengemis atau cacat. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Aku sekarang sudah ternoda. Jika dia menganggapku tidak layak, aku akan tetap melajang seumur hidup. Bukankah itu akan lebih baik? Bermain dengan istri pria lain. Bukankah itu jauh lebih mendebarkan? Maju 1 langkah lagi. Dan ucapkan selamat tinggal pada tangan itu. Kau pikir kau siapa? Berbicara padaku seperti itu. Keluar. Siapa kau? Berani menyuruhku pergi. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Siapa dirimu bukan urusanku. Aku dari keluarga Su. Dan The film kakakku was akan dinikahkan ke translated kediaman and Shungu. narrated by Kau berani Nvidia. memukulku. Memangnya kau pikir kau siapa? Siapa diriku? Bukan urusanmu. Permisi semuanya. Aku Chu Ming. Aku datang ke sini hari ini untuk menikahi putri dari keluarga Qin. Apa katamu? Dia sebenarnya tunanganku. Bahkan jika kau adalah tunangan Qin Yuru, kau berani memukul Tuan Muda Su. Kau orang mati. Apa kau juga ingin dihajar? Tuan Muda Su, apakah kau baik-baik saja? Minggir. Baik.
kau punya nyali. Kalian keluarga Qin tunggu saja. Apa kau pikir tanpa aku, kau akan bisa masuk ke majelis takdir keabadian hari ini? Tidak hanya itu, tapi aku juga akan membeli pusaka keluarga Qinmu dan meleburnya menjadi pispot. Tuanmu Desu. Jangan pergi Tuanmu Desu. Kim Yuru, apakah kau akan memaksa kami semua sampai mati sebelum kau puas? Jika pusaka keluarga kita dilebur menjadi pispot, bagaimana aku punya muka untuk menghadapi leluhur kita? Aku, Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, bahkan jika para dewa turun tangan, mereka tidak akan bisa mengambil pusaka keluarga Qin milikmu. Kau bicara omong kosong. Apa hakmu berbicara di sini? Keluar sini. Kau hanya banyak bicara. Kau tidak pantas menjadi menantu keluarga Qin. aku pikir dia hanya mengincar uang keluarga Ken kami. Qin Yoro, saya menasihati Anda, pergi menghangatkan tempat tidur Tuan Muda Su dengan patuh. Jika tidak saat keluarga Ken kami bangkrut, kau akan menjadi pendosanya. Aku tidak akan melakukannya. Karena aku sudah menjadi wanitanya. Apa? Apel. Nona sulung keluarga Qin yang bermartabat, sebenarnya tidur dengan seorang pengemis. Kau telah membawa aib total bagi keluarga Qin. Qin Yoro, menurutku kau benar-benar kelaparan. Sampai sanggup menelan bahkan seorang pengemis. Anak yang tidak tahu aturan, dia tidak sopan. Dia adalah wanitaku sekarang. Selain aku, tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Kau sudah memberontak dasar bajingan tak tahu malu. Berhenti berdebat. Mengenai urusanku dengan Chu Ming, aku akan menanganinya sendiri. Sekarang, kita harus memikirkan pelelangan itu. Pusaka itu adalah inti dari nadi naga Feng Shui keluarga Qin kita. Kehilangannya saja sudah membuat keluarga Qin berada di ambang kebangkrutan. Jika itu dirusak oleh Supo, maka keluarga Qinku benar-benar akan hancur selamanya. Tenang saja. Dengan adanya aku di sini, Bicara tentang katak yang menguap, kau punya ego yang sangat besar. Apa kau tahu keberadaan seperti apa majelis takdir keabadian itu? Majelis Takdir Keabadian adalah acara akbar yang diadakan oleh Paviliun Takdir Keabadian. Pendirinya adalah putri pertama Dacia Jiang Choksue. Hanya bangsawan tingkat atas yang bisa berpartisipasi dalam transaksi ini. Bahkan dengan kekayaan triliunan, tanpa status dan posisi, kau bahkan tidak bisa mendapatkan undangan ke majelis takdir keabadian, apalagi seorang pengemis. kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku kenal baik dengan Jiang Choksul. Hei Choksul. Aku ingin pergi ke acara di Jiangcheng yang bernama Majelis Takdir Keabadian. Gunakan saja namaku. Saudara Cuming, kau ingin pergi ke majelis takdir keabadian? Tentu saja tidak masalah. Aku akan meminta mereka menambahkan Saudara Cuming ke daftar tamu. Selesai. Kau pikir kami akan mempercayaimu hanya karena kau melakukan panggilan telepon dan mengatakan beberapa kata? Kami tidak sebodoh itu. Yuro, aku tidak bermaksud kasar tapi ada terlalu banyak orang di dunia ini seperti dia. Tanpa kemampuan nyata hanya pandai merayu gadis. Jangan biarkan dia membodohimu. Apakah yang kau katakan itu benar? Kau akan lihat nanti saat kita sampai di sana. Mengapa kau pergi? Tidak ada undangan. Kau hanya akan diusir jika pergi. Anak muda harus tahu kapan harus berhenti. Jangan menunggu sampai kau menabrak tembok baru berbalik. Sejujurnya, tolong tunjukkan undangan Anda. Namaku Chu Ming. Tuan Chu, silakan masuklah. Jadi apa yang dia katakan itu benar? Bagaimana itu mungkin? Tunggu, Tolong tunjukkan undangan Anda. orang yang baru saja masuk itu adalah cucu perempuanku dan suaminya. Benar-benar sekali. Kenapa kau tidak membiarkan nenek masuk saja? Biarkan orang tua itu masuk dan usir dua orang lainnya. Kalian berdua mohon, jangan mengganggu ketertiban majelis atau hadapi konsekuensinya. Kita tunggu saja di sini. Dan lihat berapa lama mereka bisa bersikap sombong. The film was translated and narrated by M Media. Aku dengar anggota Pavilion Takdir Keabadian semuanya adalah kecantikan tingkat atas dengan keterampilan luar biasa. Mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Kecantikan yang luar biasa. Jika saja aku bisa dekat dengan salah satu, aku bersedia tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah. Semuanya. Chen Yafi, pakar penilai dari Kementerian Ritus Dacia. Majelis Takdir Keabadian tahun ini akan dipandu olehku. Silakan berdagang sesuka kalian. Atau serahkan harta kalian kepadaku untuk dinilai. Pavilion Takdir Keabadian akan menjamin penilaian yang paling adil.
Di sana. Itu pusaka keluargaku. Berhenti di situ. Aku beritahu kalian semua. Benar-benar punya nyali. Untuk datang menerobos masuk ke majelis takdir keabadian. Apa kau tahu jika kau ketahuan? Kepalamu tidak akan cukup untuk mereka potong. Berhenti mencoba menakuti kami dengan bualanmu. Kami masuk ke sini dengan cara yang sah. Secara adil. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Kian hampir tidak bisa bertahan hidup? Jika kau benar-benar bisa mendapatkan undangan, apakah kau masih akan mengemis padaku? Kau bilang kau masuk secara adil. Baik, tunjukkan undanganmu kalau begitu. Siapa bilang kau tidak bisa masuk tanpa undangan? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang bisa masuk tanpa undangan. Semuanya apa kalian dengar itu? Ada orang di sini yang bisa masuk tanpa undangan. Bagaimana itu mungkin? Aku menghabiskan 5 juta hanya untuk membeli undangan ini. Tepat sekali. Ini adalah majelis takdir keabadian, bukan sembarang orang yang bisa masuk. Kami tidak punya undangan. Tapi Chu Ming menyebutkan namanya, dan para penjaga langsung membiarkan kami masuk. Kami sama sekali tidak melanggar aturan. Jadi kau menyuap penjaga. Kalian benar-benar punya banyak nyali. Bagus untukmu, Chu Ming. Jadi kau hanya menyuap penjaga. Kupikir kau punya sedikit keahlian luar biasa yang memungkinkanmu masuk tanpa undangan. Kami sudah masuk jadi kami di sini. Apa urusannya denganmu? Apa kau mencari masalah dengan terus mengoceh? Apel. Kau berani mencoba memulai masalah. Apa kau benar-benar berpikir ini rumah keluarga Kinmu? Biarkan aku bertanya ini. Apakah kau bahkan tahu siapa tuan rumah? Dari majelis takdir keabadian ini, orang di balik majelis takdir keabadian adalah Putri Dacia. Jika kau berani membuat masalah di sini, berapa banyak nyawa yang kau pikir harus kau korbankan? Tuan Mudesu, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua ide Chu Ming sendiri. Yuru, ayo pergi. Nenek, kami sudah berusaha keras untuk bisa masuk ke sini. Kita tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa kita di sini. Pergi. Berhenti di situ. Semuanya katakan padaku. Bagi seseorang yang menerobos masuk ke majelis takdir keabadian, apa konsekuensinya? Usir mereka. Mengusir mereka terlalu mudah. Kita harus mematahkan kedua kaki mereka. Kau dengar itu, Qin Yuro? Kau masih terlalu naif untuk melawan keluarga suku. Chu Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ini sudah cukup? Ini benar-benar undangan ke majelis takdir keabadian. Menyingkirlah. Nak, jangan terlalu sombong. Apa kau bahkan tahu apa yang dibutuhkan majelis takdir keabadian? Ini adalah sistem batal. Aku akan menunggu untuk melihat keluarga Kinmu kehilangan muka. Undangan ini. Hanya trik kecil. Pedang perunggu adalah pusaka keluarga kami. Nyonya tua, aku menemukan harta ini secara kebetulan. Apa kau berencana menukarnya di sini? Energi spiritual yang sangat melimpah. Jadi begitu rupanya. Kakak seperguruan ingin aku mengumpulkan pedang perunggu untuk mengatasi tribulasiku. Berapa harganya kami akan membelinya? Membelinya. The Nyonya film was tua, translated bahkan jika and kau memiliki narrated miliaran by demi Emily. miliaran, itu hanyalah deretan angka. Aku harus bertanya karena kau telah datang ke majelis takdir keabadian kami. Apakah kau tidak tahu aturannya? Untuk berdagang di sini, kau harus membawa sesuatu yang layak disebut harta karun. Sekelompok orang Udit mencoba membeli barang dengan uang di majelis takdir keabadian. Itu cukup menarik. Hei kawan, aku ambil ini. Tentu silakan ambil. Tapi tuan muda, aku penasaran harta apa yang kau miliki untuk ditukarkan denganku. Jika aku tidak salah,
Ini adalah mutiara hitam 10.000 tahun, yang legendaris dan bisa memperpanjang hidup 10 tahun. Nah, itu baru harta yang nyata. Ini benar-benar mutiara hitam 10.000 tahun, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su, untuk bergerak dan langsung mengungkapkan harta karun yang luar biasa. Keluarga Su telah menjalin hubungan dengan kediaman Shunguo. Harta di kediaman Shunguo tidak ada habisnya. Sangat wajar jika mereka menyisakan sedikit untuknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Harta. Kami tidak punya harta lagi di keluarga Qin. Chu Ming bukankah kau bilang, kau pasti akan membantu keluarga Qin kami, mengambil kembali harta kami. Katakan sesuatu. Dari mana bocah sepertimu mendapatkan harta yang begitu berharga, hingga nilainya melebihi mutiara hitamku? Kurasa aku sudah mengatakannya padamu. Aku akan meleburnya, dan menjadikannya pispot. Supao jangan terlalu memancing masalah. Aku memaksa apa yang akan kau lakukan. Kenapa kau tidak mencoba melawannya? Tuan Muda Su, apa kau benar-benar yakin ingin menukar mutiara hitammu dengan hartaku ini? Tapi aku katakan ini dulu. Setelah kita melakukan pertukaran ini, tidak ada jalan untuk membatalkannya. Aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah, kalau begitu sepakat. Tunggu. Bocah kecil, beraninya kau menghentikan pertukaranku. Memangnya apa harga sebuah mutiara hitam? Aku punya harta yang jauh lebih unggul dari mutiara hitam milikmu. Dia menolak untuk sadar sampai dia menghadapi kematian. Aku. Keparat, apa kau serius bercanda? Qin Yuro, aku ingin tahu. Kau benar-benar mengandalkan seseorang yang menganggap bulu ayam sebagai harta untuk menyelamatkan keluarga Qinmu. Keluarga Qin benar-benar sudah jatuh ke titik terendah. Menyebut bulu ayam sebagai harta, mereka sudah kehilangan akal sehat. Kau ini benar-benar memalukan. Qin Yuru, sekarang detik ini juga. Putuskan hubungan dengan pecundang ini. Kau telah menyeret nama keluarga Qin ke dalam lumpur. Nenek aku. Aku percaya pada Chu Ming. Dia pasti punya niat lebih dalam dengan membawa bulu itu. Apakah kau sudah gila? Apa niat mendalam yang mungkin dimiliki oleh selai bulu ayam? Yuro, setidaknya kau punya mata untuk menilai kualitas. Tidak seperti beberapa orang di sini yang benar-benar buta. Bocah tidak peduli seberapa banyak kau mencoba mengelak. Bulu ayam hanyalah bulu ayam. Kau ingin membandingkannya dengan mutiara hitamku. Kembalilah ke kampung halamanmu dan beternak ayam. Dan Qin Yuro, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kesabaranku sudah menipis. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Merangkaklah ke kamarku seperti anjing. Dan layani aku dengan baik. Dan mungkin aku akan memberimu mutiara hitamku. Jika tidak, aku benar-benar akan meleburnya untuk dijadikan pispot. Semuanya berakhir. Bagaimana, apakah itu terasa enak? Apa yang terjadi? Kakak, selamatkan aku. Gawat, ini gawat. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Tuan Muda Su benar-benar bukan pria biasa. Itu bahkan tidak membuatmu menjadi kasim. Sepertinya aku meremehkanmu. Jangan sombong, bocah. Kakakku akan segera tiba. The Saat film dia was tiba, bahkan para translated dewa and sekalipun narrated tidak by akan bisa Amelia. menyelamatkanmu. Baiklah, aku akan menunggu di sini untuknya. Chu Ming. Ayo kita pergi dengan cepat. Kau ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Di bawah otoritas kediaman Shunguo. Tidak ada tempat di bumi ini di mana kau bisa bersembunyi. Tuan Muda Su. Menggunakan statusmu untuk menindas orang lain di majelis takdir keabadian. Rasanya tidak pantas, bukan begitu? Tidakkah kau melihat situasinya? Nona akulah yang menjadi korban di sini. Aku sudah mengumpulkan fakta-faktanya. Kau adalah orang yang berbicara kurang ajar terlebih dahulu.
Dan Tuan Chu hanya membalas setelahnya. Jika kau bersikeras menyebabkan masalah lagi, aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk pergi. Seperti yang diharapkan dari Nona Yafei, dia benar-benar tidak memihak. Tapi izinkan aku bertanya, pria ini membawa bulu ayam sebagai harta untuk majelis takdir keabadian. Bukankah itu termasuk mengganggu ketertiban majelis? Apa kau hanya akan mengabaikannya? Transaksi didasarkan pada penawar tertinggi. Aku menawar dengan harta yang lebih unggul. Apa masalahnya dengan itu? Aku benci atas dasar. Apa kau bisa membuktikan bahwa bulumu lebih berharga daripada mutiara hitamku? Dan jika aku bisa membuktikan bahwa buluku jauh lebih berharga daripada mutiara hitam milikmu, lalu bagaimana? Jangan membuatku tertawa. Jika kau bisa membuktikannya, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tapi jika kau tidak bisa, aku akan membuatmu menjadi Kasim hari ini. Baiklah kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau kalah kau akan menjadi pelayanku. Baiklah, tantangan diterima. Aku ingin melihat bagaimana kau membual tentang bulu ini sampai ke langit. Kontrak telah ditetapkan. Siapapun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman surgawi. Apa yang terjadi? Apakah itu Guntur? Bermain trik dan menciptakan ilusi. Nona Yafei, tolong nilai sendiri. Itu tidak lebih dari bulu ayam yang rusak. Apalagi yang perlu dinilai? Kenapa kau tidak umumkan saja bahwa aku menang? Indah sekali. Benda ilahi menyembunyikan kilaunya sendiri. Bulu ayam ini benar-benar sebuah harta. Ini bukan bulu ayam biasa. Ini adalah bulu yang jatuh dari seekor phoenix. Ini bisa membantu seseorang menembus ke alam maha guru. Ini jauh melampaui apa yang mutiara hitam 10.000 tahun bisa bandingkan. Seorang maha guru. Itu adalah super ahli yang mampu mendukung seluruh keluarga tingkat atas. Di sini di Jiangchen, hanya keluarga Su yang telah menghasilkan seorang maha guru. Adik kecil, aku akan menukar hartamu ini. Bagaimana mungkin sampah ini bisa menjadi harta karun? Aku mengerti sekarang. Kalian berdua pasti bersekongkol. Kan berkonspirasi untuk menipuku. Dia memfitnah pavilion takdir keabadian di depan umum. Apakah kau sedang mencari mati? Kau menyebut bulu ayam yang tompang-camping sebagai bulu phoenix. Dan kau bilang kau dan Chu Ming tidak terlibat. Siapa yang akan percaya itu? Itu masuk akal. Bulu itu terlihat benar-benar biasa. Tentu saja tidak terlihat seperti harta, tapi bagaimana dengan bola api itu? Bagi seorang ahli dari pavilion takdir keabadian, memunculkan sedikit api bukanlah apa-apa. Penilaian di pavilion takdir keabadianku adil dan jujur. Jika kau tidak mempercayainya, kau bebas mengundang penilai lain. Penilai mana yang berani tidak menghormati pavilion takdir keabadian? Memfitnah pavilion takdir keabadian di depan umum. Buktinya sudah sangat kuat. Keluarga Su mulai sekarang masuk daftar hitam dan dilarang berpartisipasi dalam majelis takdir keabadian manapun. Bulu ayam rusak menjadi bulu phoenix. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tapi mulai sekarang, aku khawatir kau harus melayaniku sebagai budak. Siapa yang berani memaksa anggota keluarga Su menjadi budak? Kakak. Kakak, akhirnya kau datang, kakak. Kakimu. Bocah bernama Chu Ming itulah yang melakukan ini. Cuming, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu fisik. Kau melampiaskannya pada saudaraku karena pertunangan kita yang batal. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, kau tidak akan meninggalkan tempat ini dengan utuh. Nona Su, masalah ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada Cuming. Tuan muda Sulah yang memulai semuanya. Diam. Adalah keberuntunganmu bahwa aku bahkan tertarik padamu. Penjelasan. Aku sudah mengampuni nyawanya. Itu sudah merupakan tindakan belas kasihan. Melukai seseorang dengan kejam dan masih berani mengoceh omong kosong. Apakah kau pikir dengan bergantung pada penilai dari pavilion takdir keabadian, kau bisa bertindak sewenang-wenang? Jaga ucapanmu, Nona Su. Pavilion takdir keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah sesuka hati. Berhenti melebih-lebihkan. Siapa kau yang berani mewakili The pavilion film takdir was keabadian? translated Jika Yang and Mulia Putri narrated by mengetahui M Media. bahwa kau telah melakukan penilaian curang dan merusak reputasi pavilion takdir keabadian, dia akan menjadi orang pertama yang tidak akan mengampunimu. Kau bilang aku melakukan penilaian curang. Kalau begitu tunjukkan buktimu. Kau pikir ancamanmu mempan padaku? Aku sebenarnya punya bukti. Bukti apa? Itu dia. Tikus pencari harta. Kakak kau membawanya ke sini. Itu benar-benar tikus pencari harta milik keluarga Su. Keluarga Su hanya berhasil mendominasi dunia bisnis.
Karena mereka menguasai metode untuk mengolah tikus ini. Apakah kau berani mengeluarkan bulu ayam itu dan membiarkannya mengujinya? Tikus pencari harta tidak akan menunjukkan keberpihakan pada pavilion takdir keabadian. Kau dan kaki tanganmu akan segera terungkap. Terserah padamu. Kenapa tikus pencari harta tidak bergerak sama sekali? Mungkinkah bulu itu benar-benar palsu? Pavilion takdir keabadian memasukkannya. Habis sudah. Sudah kubilang bocah itu pembawa sial. Sekarang, keluarga Su tidak akan menampuni kita. Bahkan Sang Putri pun tidak akan menampuni kita. Tikus pencari harta secara alami penakut. Dengan begitu banyak orang di sini. Kecuali ada harta yang cukup berharga. Ia tidak akan pernah mau meninggalkan kandangnya. Dan kau pikir bulu usang milikmu ini bisa memaksanya untuk mengatasi instingnya? Buktinya sudah sangat kuat. Apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Bagaimana ini mungkin? Seorang petani biasa seperti dia, bagaimana mungkin dia memiliki harta seperti itu? Bahkan bulu Phoenix yang asli pun tidak masalah sekarang. Yang mulia akan segera tiba. Dia mengirimku lebih dulu untuk menyampaikan pesan ke pavilion takdir keabadian. Dia menginginkan pedang perunggu ini. Mari kita lihat siapa yang berani memberikannya kepada orang lain. Bahkan Yang Mulia Pua tertarik padanya. Sebenarnya harta macam apa pedang ini? Siapa yang peduli itu apa? Karena Yang Mulia telah berbicara. Siapa yang berani bersaing dengannya? Keluarga Qin ditakdirkan untuk pulang dengan tangan kosong hari ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan bulu Phoenix itu akan berguna jika Yang Mulia memintanya? Apa kau berani menolaknya? Saat waktunya tiba, aku akan memberitahu kakak iparku bahwa aku ingin Chu Ming dan Qin Yuro ini keduanya menjadi pelayanku. Tentu. Tunggu Tuan Muda Su. Pedang ini sangat penting bagi keluarga Qin kami. Jika Anda bersedia mengembalikannya kepada kami akan menyetujui syarat apapun yang Anda minta. Aku bisa membuat keputusan untuk memberikan Yuro sebagai pelayanmu. Nenek, apa yang kau katakan? Pedang itu sudah direbut. Ini semua salahmu. Jika kau menyerah pada Tuan Muda Su lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Pedang itu sudah lama kembali ke tangan keluarga Qin kita. Qin Yuro ini selalu ditakdirkan untuk menjadi pelayanku. Perlu kukatakan lagi. Tapi menurutku, jika dia bisa melayaniku dengan baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membicarakan hal baik dengan kakak iparku. Mungkin, jika dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia bahkan mungkin akan menganugerahkan pedang itu kepadaku. Jangan khawatir Yuro. Dia tidak akan bisa mengambil pedang ini. Bisakah kau berhenti bersikap sombong sekali saja? Aku mengambil pedang ini sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Apa maksudmu? Keluarga Sumu sudah masuk daftar hitam oleh Majelis Takdir Keabadian. Kau dan saudaramu tidak punya hak untuk berdiri di sini. Seseorang kawal Tuan Muda Su keluar. Kakak, selamatkan aku kakak. Apakah kau akan menentang kediaman Jingwo demi keluarga Qin? Berhentilah mencoba membanggakan dirimu sendiri. Kau tidak punya kualifikasi untuk mewakili kediaman Jingwo. Apa kau butuh aku untuk mengawalmu keluar? Nona Su. Aku katakan sekarang bahwa dia memenuhi syarat untuk mewakili kediaman Shengguo. Apakah ada yang keberatan? Yang mulia. Kakak ipar. Kakak ipar. Akhirnya kau datang kakak ipar. Kakak iparku ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku sekarang. Aku di sini. Link Agent pewaris kediaman Adipati Shengwu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh mereka sedikit saja. Hanya karena kakakku memutuskan pertunangan mereka. Dia terus-menerus menargetkan kita berdua. Dan sekarang dia bekerja sama dengan wanita keji ini untuk mencoba mengusir kita dari Majelis Takdir Keabadian. Kakak ipar, mereka bahkan tidak menganggapmu ada. Berlutut bersujud dan minta maaf. Lalu merangkak di tanah seperti anjing. Kau tidak boleh berdiri sampai aku mengatakannya. Kecuali kalian semua ingin mati. Seorang maha guru, dan ada 3 orang dari mereka. Ini adalah yang mulia dari kediaman Shengwu. Siapa yang berani menentangnya? Jika keluarga Qin tidak menyerah, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Yang mulia, mohon tenangkan kemarahan Anda. Jika putri mengetahui bahwa Anda membuat masalah di sini, aku takut itu akan menjadi. Apakah kau mencoba menekanku dengan putri? Bukan itu maksudku. Kau tidak lebih dari anjing bagi sang putri. Apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu?
Kemurkaan yang mulia tidak terbatas. Chu Ming lihat kekacauan yang kau buat. Chu Ming melakukan ini hanya untukku. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku tidak takut. Kalian semua sudah gila. Yang mulia, Anda melihatnya. Itu adalah mereka berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan wanita tua ini. Sekarang kau menyadari kesalahanmu. Sudah terlambat. Kim Yuru, aku sudah mengusirnya dari keluarga Qin. Secara teknis, dia bukan lagi bagian dari kita. Nenek, Tutup mulutmu, mengingat usiaku yang lanjut. Mohon ampuni aku. Bawa dia pergi. Yang mulia. Yang mulia. orang yang baru saja naik itu. Dia terlihat seperti yang mulia. Nenek, apa yang terjadi? Lari-lari. Chu Ming dan Yuru telah membuat Yang Mulia murka. Yang Mulia akan memulai pembantaian. Pergi. Pergi. Jiang Choksue putri pertama Dacia. Putri, Yang Mulia dari kediaman Shunguo, telah membawa orang-orang untuk mengacaukan majelis takdir keabadian. Saudara Cuming, Putri, apa yang harus kita lakukan sekarang? tunggu saja sampai bocah Ling Ngentian itu menabrak tembok itu saja. Ngomong-ngomong, bagaimana penampilanku hari ini? Putri, apakah ini saatnya untuk memikirkan riasanmu? Yang Mulia telah membawa 4 mahaguru bersamanya. Nona Yafei tidak akan bisa menahan mereka. Hanya 4 mahaguru. Itu bahkan tidak cukup untuk dilawan oleh saudara Cuming sendirian. Pergi siapkan keratanya. Aku akan pergi ke sana sekarang. Kenapa kalian semua berdiri di sana dengan bingung? Apa kalian ingin mati bersama mereka? Tunggu, apakah Yang Mulia menyadari seberapa besar usaha yang telah dicurahkan Putri dalam majelis takdir keabadian ini? Apakah kau tidak takut akan hukuman Putri karena melakukan ini? Putri tidak akan peduli dengan hal sepele seperti itu demi diriku. Tunggu. Kau tidak boleh pergi. Kakak, kau telah memancing kemarahan Yang Mulia. Tolong jangan seret aku bersamamu. Kalau begitu berikan pedang ini sebagai gantinya. Aku benar-benar menyerah padamu. Baiklah, ambil saja. Tunggu. Aku menginginkan pedang ini. Tuan muda. Karena kau menyukai pedang ini. Merupakan kehormatan bagiku. Kalau begitu, aku akan mempersembahkan pedang ini kepada Yang Mulia. Tanpa meminta imbalan apapun. Bagus. Kau cukup cerdas. Tetaplah di sini dan jadilah pengawalku mulai sekarang. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau jelas setuju untuk berdagang dengan kami sebelumnya. Aku berubah pikiran, lalu kenapa? Lagi pula, orang bodoh pun tahu milik siapa pedang ini. Apa kau tidak punya kepekaan terhadap situasi sama sekali? Cuming, lihat dirimu sendiri. Lemah dan tidak berarti. Apa yang kau punya untuk melawan kami? Kenapa kau belum berlutut? Bersujudlah 100 kali kepada kami masing-masing. Memaksaku berlutut. Apa kau pikir kau layak? Kenapa tidak? Kau tidak lebih dari seekor anjing, bukan? Jangan memancing masalah. Kita bisa menyerahkan pedang itu saja. Tidak perlu memohon pada mereka. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku meski mereka mencoba. Itu hanya kediaman Xingwu. Dan keempat mahaguru itu kan. Majulah bersama-sama. Aku dan istriku masih punya urusan. Hal apa? Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan hal itu. Yang Mulia, bocah ini tidak menghormati kediaman Shunguo. Aku sarankan kita menghukumnya dengan berat. Aku serahkan dia padamu. Bocah, aku akan menunjukkan padamu bahwa seorang mahaguru tidak bisa dihina. The film was translated and narrated by M Media. Apakah itu raungan singa? Apakah ini benar-benar raungan singa? Mahaguru ini terlalu rapuh.
bahkan tidak layak untuk dianggap. Bocah kau bermain kotor. Yang mulia, dia hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin dia punya cara seperti itu? Anak itu memegang sehelai bulu. Itu adalah bulu Phoenix yang legendaris. Aku pernah mendengar benda ini. Bahkan lebih langka daripada seorang mahaguru. Nah, ini kejutan yang menyenangkan. Pecundang ini benar-benar beruntung. Aku berubah pikiran. Jika kau memberiku bulu Phoenix itu, aku akan membiarkanmu pergi. Kakak ipar, ini belum berakhir. Apakah kau mencoba mendikteku? Aku tidak akan berani. Apa kau bingung? Sudah jelas kau tidak bisa mengalahkanku, tapi kau masih ingin aku menyerahkan bulu Phoenix. Mari kita buat kesepakatan. Berikan pedang itu. Dan serahkan wanita ini. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan bulu Phoenix. Kau berani mengancam Yang Mulia. Kau benar-benar sudah gila. Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mencoba memperdayaimu. Aku tahu. Bocah kau yang bernama Chu Ming kan? Kau benar-benar menarik. Tapi aku khawatir kau tidak tahu bahwa di kediaman Shengwo milikku, kami memiliki lebih dari 100 mahaguru. Dan eksistensi yang jauh melampaui itu. Apakah kau yakin ingin menjadikan kediaman Shengwo-ku sebagai musuh? Masih mengancam. Aku tidak mengancammu. Aku hanya menyatakan kebenaran. Sendirian. Kau tidak bisa menghentikan kediaman Shengwo-ku. Siapa bilang dia sendirian? Bajingan, siapa kau? Beraninya kau mengagetkanku dari belakang. Urus saja urusanmu sendiri. Kau, Saudara Cuming. Jeti ini satu lagi wanita simpanan Cuming. Siapa ini? Mantan tunanganku. Kita sudah lama memutuskan pertunangan kita. Bagaimana bisa ada wanita sebodoh itu? Kekayaan yang begitu luar biasa. Disajikan kepadamu di atas piring perak, dan kau bahkan tidak cukup tahu untuk menerimanya. Kaulah yang bodoh. Seseorang yang tidak berguna, yang hanya tahu cara beternak ayam di gunung, dan menanam bawang putih pecundang sekali. Hanya kau dan Qin Yuro. Dua orang bodoh yang buta itu yang bisa menyukainya. Benar sekali gadis kecil. Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Sekali kau tertipu. Tutup mulutmu. Betapa beraninya. Apakah kamu ingin mati? Dengan adanya Yang Mulia di sini, siapa yang berani menyentuhku? Hati-hati atau kami akan mengirimmu ke Afrika. Seorang wanita muda yang terhormat dari keluarga Su. Namun memiliki hati yang berbisa. Jika permaisuri pewaris hanyalah sampah seperti ini, maka menurutku kediaman ini sudah tamat. Siapa kau sampai berani menghakimiku? Yang Mulia, wanita ini benar-benar berani menghina kediaman Jengwo. Dia pantas mati 10.000 kali. Aku akan mencabik-cabiknya. Tutup mulutmu. Yang Mulia, mengapa Anda memukulku? Jelas sekali wanita bajingan inilah pelakunya. Kau wanita terkutuk. Salam putri. Ling Entian, kau sangat berani. Wanitamu benar-benar berani menyebutku wanita rendahan. Apakah kau juga memiliki pendapat yang sama? Tidak putri. Anda telah salah paham. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Jelas sekali saat aku baru tiba. Kau masih mengancam saudaraku Cuming. Putri. Kau cukup dekat dengannya bukan? Urusanku bukanlah urusanmu. Saya tidak berani. Ini semua salah saudara-saudara itu. Merekalah yang menipuku. Aku tidak punya dendam padanya. Bukankah kau juga menginginkan bulu Phoenix Cuming? Kau bicara omong kosong. Kakak ipar. Masalah hari ini belum selesai. Si udik ini. Kita harus mencari cara untuk membereskannya hari ini. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku memprovokasi tamu terhormat putri? Putri, The film Putri, was mohon dengarkan translated saya. and Aku narrated akan by kembali. M-Media. Aku akan kembali dan membatalkan pertunangan dengan wanita ini. Semuanya adalah perbuatan wanita ini sendiri, Putri. Pergi. Tunggu. Sebelum kau pergi, ingatlah untuk meninggalkan pedang itu. Ini adalah harta yang kuberikan sebagai ganti pedang itu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Saudara Cuming, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Mari cari tempat untuk bicara. Tunggu aku di sini.
Ayo pergi. Ada apa? Berhenti di situ. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Saudara Cuming, apakah kau tidak menyukai Zuer lagi? Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Ayahku sang kaisar menugaskanku untuk memberi kediaman Jingwo dan 3 klan besar sebuah pelajaran. Ternyata aku tidak sengaja menemukan beberapa pergerakan pasukan yang mencurigakan di antara mereka. Ini cukup aneh, sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun masalah ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Aku ingin kau membantuku. Baiklah, itu masalah kecil. Hubungi aku kapan saja jika kau butuh bantuan di masa depan. Bagaimana kau bisa mengenal sang putri? Dia adalah seseorang yang kubesarkan sejak kecil. Berhenti menyombong. Dia adalah seorang putri. Dia tumbuh besar di istana kekaisaran. Bagaimana mungkin dia berakhir di pegunungan dan hutan dalam bersamamu? Di zaman sekarang ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Ngomong-ngomong, Nenek belum tahu bahwa kita sudah mendapatkan pedang perunggu itu. Ayo segera kembali. Bagus, ayo pergi. Telah terjadi. Beberapa hari yang lalu, Zhao Lianer jatuh sakit dengan penyakit aneh dan telah koma sejak saat itu. Banyak dokter ternama tidak tahu penyakit apa itu setelah berpikir panjang. Aku yakin hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kaisar khawatir akan ketidakstabilan di perbatasan. Takut kediaman Jingwo mungkin memanfaatkan kesempatan ini. Jadi aku ingin kau menyelamatkannya. Baiklah, karena kau sudah memintanya. Menyelamatkannya sekali bukanlah masalah. Namun, jangan beritahu dia identitas asliku dulu. Aku ingin melihat sendiri. Seperti apa keluarga Xiao sebenarnya. Bodoh, tugas sekecil itu saja kau tidak becus. Membiarkan pedang perunggu itu kembali ke tangan keluarga Qian. Ayah, kediaman Xingguo memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa ayah begitu peduli dengan satu pedang itu? Pedang itu berbeda. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, aku menemukan bahwa keempat pedang ini terkait erat dengan takdir nasional Dacia. Jika kita ingin menggulingkan Jiang Feng dan merebut tahta, kita harus menghancurkan keempat pedang ini. Upaya kita untuk memberontak, justru karena kau biasanya sangat tidak kompeten. Itulah mengapa aku tidak pernah memberitahumu. Aku tidak menyangka kau sebodoh ini kali ini, sampai membantu Jiang Chuxue menampar wajah keluarga Su. Kau benar-benar membuatku kesal. Ayah, aku akan pergi meminta maaf kepada Xiaohan sekarang juga. Jiang Chuxue terkutuk itu. Setelah kau naik tahta, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan meminta maaf. Aku serahkan masalah ini kepadamu. Kau harus mendapatkan keempat pedang perunggu itu dan menghancurkan semuanya sekaligus. Bagaimana denganmu, Ayan? Aku telah menemukan jejak mantan guru kekaisaran. Dia adalah guru Jiang Feng. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, dunia ini akan berada dalam genggaman kita. Orang yang menghilang lebih dari belasan tahun yang lalu. Aku dengar dia adalah seorang immortal. Benar, selama kau bisa mengamankan dukungan seorang dewa, tahta Dacia akan menjadi milikmu. Lian Er, apakah ada tabib kekaisaran yang belum memeriksanya? Xiao Shangkong, kepala keluarga Xiao. Pangeran, semua dokter yang Anda temukan sudah melihat nona muda tertua. Sampai sekarang tidak ada yang mampu mendiagnosis. Penyakit apa ini? Apel. Dengan begitu banyak dokter terkenal, tidak ada satupun yang bisa memberikan diagnosis. Apa gunanya mereka keluar? Paman Zhao, Nona Shen, ini adalah The tabib yang film aku was temukan translated untuk mengobati and Lianer. narrated by M Media. saya adalah dokter hantu. Dan saya memiliki 9 jarum penekan jiwa hantu yang dapat mengobati kondisi sulit nona muda. Berapa peluang keberhasilannya? 30%. 30% terlalu rendah. 30% sudah cukup bagus. Jika itu tabib lain, mereka mungkin bahkan tidak akan berani mencoba. Kita tidak bisa mengambil risiko itu. Bagaimana jika gagal? Maka tentu saja dia mati. Kau. Untuk kondisi rumit seperti nona muda, jika kau berniat mengobatinya, bagaimana mungkin kau bisa berhasil tanpa mengambil risiko? Paman Jia, jika ini berlarut-larut lebih lama, dia tidak akan selamat. Lebih baik mengobati kuda mati seolah-olah dia masih hidup. Berhenti. Salam Putri. Dan siapa ini? Dia adalah tabib dari Akademi Kekaisaran, yang secara khusus aku undang untuk mengobati Xiao Lianer. Orang-orang tidak berguna di Akademi Kekaisaran itu
Ingin datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri juga. Dan kau ini siapa? Terlihat seperti bukan manusia atau hantu. Dokter Hantu pernah menjadi akademisi di Akademi Kekaisaran. Seluruh institusi berada di bawah komandonya. Aku percaya dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah, baiklah. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan halangi aku menyelamatkan nyawa. Kau benar-benar mempercayai dukun seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Aku telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kau berani memanggilku dukun. Dari teknik jarummu saja, aku bisa tahu bahwa kau bahkan belum mengerti apa yang sebenarnya salah dengannya. Menusuknya seperti itu tidak ada bedanya dengan pembunuhan. Kalau begitu katakan padaku, Nona Xiao Lian Er, penyakit apa yang dia derita, obat apa yang harus diresepkan, dan jarum apa yang harus digunakan. Dia sama sekali tidak sakit. Dia hanya terjerat oleh energi jahat. Untuk mematahkannya, seseorang hanya perlu meluruskan energi di dalam dirinya. Mengapa dia butuh obat atau akupunktur? Kupikir kau seorang ahli. Ternyata kau hanya seorang penipu. Paman Zhao, aku telah berusaha keras untuk membawa dokter hantu ke sini. Namun dua orang ini terus membuat masalah. Apakah kau akan melakukan sesuatu atau tidak? Putri, nyawa putriku berada di ujung tanduk. Jika temanmu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tuan Dokter Hantu, tolong selamatkan putriku dengan cepat. Tenang saja. Sekali aku bertindak, bahkan Raja Neraka pun harus menyerah. Lian Er sudah baik-baik saja sekarang. Lihat, inilah kekuatan dokter hantu. Energi apa? Bencana karma apa? Hanya orang bodoh yang akan mempercayai itu. Mencoba bersikap pintar. Apa yang telah kau lakukan pada putriku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia hanya sedang mendetoksifikasi. Itu sangat normal. Tunggu sebentar lagi. Apakah kau yakin? Jika ini berlarut-larut, dia akan mati. Omong kosong. Ini hanya fenomena sementara. Dia akan segera baik-baik saja. Aku sudah jelas-jelas menyembuhkannya. Lian Er. Lian Er berhenti bernapas. Lian Er, Lian Er, Lian Er. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada putriku? Aku tidak tahu. Bukankah kau bilang bisa menyembuhkannya? Dukun. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu demi putriku. Baiklah, baiklah, baiklah. Biar aku urus pusing. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia sudah mati. Siapa bilang seseorang yang sudah mati tidak bisa diselamatkan? Apakah kau tidak punya hati nurani? Paman Zhao baru saja kehilangan putri tercintanya. Kau hanya menaburkan garam di lukanya. Terserah padamu. Lagi pula dia bukan putriku. Aku mohon padamu Tuan, tolong selamatkan putriku. Selama kau bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Menyingkirlah, berhenti menghalangi jalanku. Jika aku saja tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, apa yang membuatmu berpikir dia bisa? Lagi pula dia sudah mati. The film was translated and Ini adalah narrated tindakan by menodai Ed Lee. jenazah. Diam. Jika aku menangkapmu memanfaatkan krisis ini, aku akan menebasmu demi Paman Zhao. Kalau benar ku hidupkan lagi, apakah kau akan berlutut di depanku saat itu? Jika kau bisa menyelamatkannya, apa ruginya berlutut? Kau sendiri yang mengatakannya. Perhatikan baik-baik. Untuk menipu kematian dan kembali hidup, seseorang tentu membutuhkan vitalitas yang sangat besar. Obat mujarab ini adalah hal yang tepat. Langit dan bumi sebagai satu. Orang ini sebenarnya seorang dewa bumi yang telah melampaui ranah Mahaguru. Lian Er. Lian Er. Lian Er, kau belum mati. Lian Er belum mati. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah mati tadi. Kalau bukan, karena jarummu menyuntikkan energi hantu. Mengapa ini menjadi begitu merepotkan? Mustahil. Ini pasti karena jarum penstabil jiwa 9 hantu milikku.
lambat beraksi, membiarkanmu mengambil kredit. Diam. Apa yang baru saja dia gunakan adalah teknik ilahi langit dan bumi sebagai satu. Seorang master di tingkat dewa bumi. Bukanlah seseorang yang pantas kau fitnah. Aku buta akan kehebatanmu. Dan aku harap kau akan memaafkanku senior. Aku bukan dewa bumi. Bertahun-tahun ku coba menembus ranah Maha Guru. Dan aku harap kau bisa memberiku bimbingan senior. Sudah ku bilang dia bukan orang itu. Berhenti mengganggunya seperti ini. Tepat sekali. Lian Er. Ayah, aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Sangat dingin di sekelilingku. Tapi tiba-tiba sebuah kehangatan menarikku kembali. Apakah dia yang menyelamatkanku? Terima kasih Tual telah menyelamatkan nyawa putriku. Apapun yang kau minta sebutkan saja. Kediaman Pangeran Lanling akan melakukan apapun untuk membalas budimu. Pergilah bicara dengan Jiang Chuxue jika kau butuh sesuatu. Mungkin kita harus mencari tempat yang lebih nyaman untuk bicara. Baiklah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku Tuan. Lianer tidak punya cara untuk membalas budi Anda, tapi aku akan menyimpan kebaikan Anda di hatiku selamanya. Itu hanyalah usaha kecil. Di masa depan, berhentilah melakukan hal bodoh seperti itu. Seperti merobek kontrak pertunangan. Terus begitu umur 80 atau 90 bukan masalah. Merobek kontrak pertunangan. Apa hubungannya dengan itu? Aku juga merobek milikku. Dan aku baik-baik saja. Itu hanya karena kau memiliki fondasi energi internal yang dalam untuk menopangmu sementara waktu. Hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi padamu. Aku seorang seniman bela diri, dan aku tidak percaya pada tahayul seperti itu. Aku harap Anda mau mengajariku jalan seni bela diri Tuan. Kami sedang sibuk saat ini. Mari kita bahas itu lain waktu. Mengingat keluarga Sheng dan Xiao telah lama menjadi sekutu. Aku akan membiarkan masalah ini berlalu hari ini. Silakan kalian berdua silakan pergi. Pangeran Lanling itu terlalu tidak sopan. Bagaimanapun aku adalah dokter hantu nomor 1 di Dacia. Kau hampir membunuh putrinya. Itu keajaiban mereka tidak mencabik-cabikmu di tempat. Jadi kau harus menganggap dirimu beruntung. Aku hanya melakukan kesalahan sesaat. Ini semua salah anak itu. Nona Shen, apakah kau baik-baik saja? Mungkinkah ini bencana karma? Haruskah aku memberimu jarum juga? Pergi. Berkat Chu Ming, keluarga Qin kita akhirnya berkembang. Kapan kalian berdua akan menikah? Kita belum membahasnya. Itu tidak bisa. Karena nasi sudah menjadi bubur. Apakah dia benar-benar mencoba menghindari tanggung jawab? Kakakku sudah mati dan kau masih bisa tertawa. Apakah itu benar-benar lucu? Su Xiaohan, apa yang kau lakukan di sini? Serahkan pedang perunggu keluarga Qin milikmu. Sama sekali tidak, kami bekerja sangat keras untuk mengambilnya kembali. Kita tidak boleh kehilangannya lagi. Tanpa pedang ini, keluarga Qin kita akan bangkrut. Aku tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Pangeran telah memerintahkannya. Pedang ini mengandung kutukan. Inilah yang menghalangi 4 keluarga besar kami untuk bangkit. Aku harus mengambilnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil pedang itu. Kau tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Energi pedang yang sangat kuat. Bahkan formasi yang diwariskan oleh para dewa tidak bisa dipatahkan oleh manusia biasa. Apalagi oleh orang seperti kalian. Jika aku tidak bisa menangani formasinya, aku pasti bisa menangani kalian semua. Tangkap dia untukku. Ya, Yuru, Nenek Yuru, ingin menyelamatkannya. Bawa pedang itu untuk menebusnya. Apa yang terjadi? Xu Xiaohan menculik Qin Yuro. Apa? Mengapa mereka menculik Qin Yuro? Bicaralah. dia ingin merampas pedang keluarga kita. Saat dia tidak bisa menembus formasi itu, dia menculik Yuru. Dia menyuruh kita membawa pedang itu ke majelis pembakaran pedang untuk menebusnya. Majelis pembakaran pedang. Apa itu? Aku dengar kediaman Jingwo telah bergabung dengan 3 keluarga besar untuk mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan mengadakan majelis pembakaran pedang dalam 3 hari. Orang-orang bodoh ini. Jika pedang itu hancur, merekalah yang akan menderita. Semuanya. Putri kecil itu Jiang Chuxue sombong dan kejam. Suan-suan Patriark Tansu. Dengan jahat menargetkan 3 keluarga besar kita. Dan menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Dia bahkan tidak menganggap kita sebagai manusia. Keluarga kita adalah fondasi Dacia. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka menindas kita? Mereka sama sekali tidak menghormati kita. Bagi Dacia untuk menjadi seperti ini,
Sungguh mengerikan. Mengapa kita tidak memberontak saja? Ya. Ya. Lawan itu. Memberontak. Keluarga Qin bermain dua kaki, memihak pada Jiang Chuxue. Apakah dia masih berniat untuk menghindari tanggung jawab? Hari ini di majelis pembakaran pedang, kita tidak hanya akan menghancurkan pedang perunggu yang mewakili 4 keluarga besar, tapi kita juga akan mengeksekusi keluarga Qin. Mulai sekarang hanya akan ada 3 keluarga besar di Dacia. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Aku membawa pedang. Aku sudah membawa pedangnya, lepaskan dia. Jika kau berani menyentuhnya, sedikit saja. Aku pastikan kau tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Kau pikir kau siapa? Lihatlah di mana kau berada. Tempat macam apa ini? 3 keluarga besar dan kediaman Shengguo, Mahaguru dan bahkan para immortal berkumpul di sini. Dewa Bumi telah berkumpul di sini. Kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Apa hamu untuk bernegosiasi dengan kami? Hari ini. Bukan hanya kau yang akan mati, semua orang di keluarga Qin juga akan mati. Ini untuk menenangkan arwah adik laki-lakiku di surga. Cuming, jika kau tetap tinggal di pegunungan terpencilmu, mengapa keluar ke sini untuk menjemput ajal? Apakah karena kita membatalkan kontrak pertunangan kita? Kau hanya kesal karena kita membatalkannya, bukan? Kau berusaha keras untuk mencoba menempel pada keluarga Qin, tapi sekarang bahkan keluarga Qin akan segera hancur. Hadapi kenyataan. Jiang Chuxue hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di mataku, kau hanyalah sampah. Apakah kau masih belum mengerti? Bukannya aku menaerji itikan emo, tapi kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Sejak saat kau merobek kontrak pertunangan itu, nasib keluarga Susian dan Sao milikmu sudah tersegel. Omong kosong. Bagaimana kalau begini? Mengingat ketiga keluargamu pernah menyelamatkan nyawa kakak perguruanku, aku bisa menawarkan jalan keluar. Kau punya waktu 10 menit. Jika kau bersedia mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, lepaskan dia dan berlututlah di depanku untuk meminta maaf. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Siapa kau sebenarnya? Sampai merasa layak membuat kami berlutut dan meminta maaf. Lihatlah keluarga-keluarga besar lainnya. Siapa di antara mereka yang tidak harus melalui ratusan tahun akumulasi untuk mencapai kejayaan mereka saat ini? Kakak perguruanku menampak 4 pedang perunggu itu, memadatkan takdir mereka untuk menciptakan 4 keluarga besar. Dengan keahlian amatiranmu, hanya dalam 100 tahun, kau bahkan belum berhasil melangkah keluar dari pegunungan, dan kau ingin menjadi keluarga tingkat atas. Berhenti bersandiwara. Aku akan menghancurkan pedang perunggu rusak ini. Sekarang juga. Mungkinkah itu benar bencana karma? Mencari kehancuran diri sendiri. Berhenti bersikap misterius. Omong kosong tahayulmu. Benar-benar menggelikan. Dia tidak berbohong. Semua yang dikatakannya benar. Cuming bahkan menggunakan teknik Feng Shui untuk memperbaiki formasi surgawi biduk keluarga Qinku. Aku mengerti. Kau telah disihir oleh wanita terkutuk itu. Aku ingin melihat reaksi seperti apa yang akan kau miliki jika dia mati tepat di depanmu. Seorang dewa bumi. Itu benar. Kau pikir hanya karena kau mengalahkan beberapa mahaguru. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Dewa Bumi adalah fondasi sejati dari kediaman Shengguo kita. Bisa memiliki 2 Dewa Bumi bergabung hari ini. Hidupmu yang menyedihkan itu setimpal. Setiap Dewa Bumi bisa melawan ribuan pasukan. Bahkan jika bocah ini adalah Dewa Bumi, dia tidak bisa melawan kerumunan sebanyak ini. Patah hati. Mohon padaku, bermimpilah. Priaku tidak akan dikalahkan semudah itu. Benar-benar lelucon. Dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Katakan padaku bagaimana dia bisa selamat. Katakan padaku bagaimana jika aku menelanjangimu dan melemparmu di depannya. Supaya sebelum dia mati dia melihat keadaanmu yang menyedihkan itu. Bagaimana menurutmu?
5, 4, Apa yang kau hitung? 3, 2, Mencoba bersikap misterius. 1. Xiaohan. 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 Apa yang terjadi? Apa yang telah kau lakukan pada Xiaohan? Benar-benar The tidak film tahu was malu, sudah translated mendarah daging di and keluarga ini. narrated by Selalu Emilia. menyalahkan orang lain. Tidak pernah merenungkan kegagalan sendiri. Jadi apa yang terjadi pada mereka? Untuk itu kau harus berterima kasih pada Tuan Muda. Mengapa semua orang menatapku? Sudah kubilang sejak lama, pedang ini adalah manifestasi dari keberuntungan kolektif 4 keluarga besar. Kehilangannya saja sudah cukup untuk hampir memusnahkan keluarga Qin, apalagi menghancurkannya. Mustahil itu hanya pedang patah. Tidak mungkin bisa memiliki efek seperti itu. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Xiaohan sudah sakit. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kambuhnya penyakit secara acak. Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan apapun. Jika kau begitu mampu, silakan picu bencana karma lainnya kalau begitu. Kau tidak berpikir ini sudah berakhir bukan? Berita buruk Tuan baru saja. Banyak anggota keluarga Su tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan. Apel, seluruh keluarga Su kini dalam kekacauan. Orang-orang memanfaatkan situasi ini untuk mengincar aset kita. Hanya dalam beberapa menit, kita sudah kehilangan miliaran. Kita benar-benar akan bangkrut. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada hal yang tidak masuk akal di dunia ini? Mungkinkah bahwa dia benar-benar tahu ilmu sihir? Jangan dengarkan dia semuanya. Pasti dia yang meracuni keluarga Su sebelumnya. Pavilion takdir keabadian sangat mampu melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar rendah. Untuk membalas dendam pada kami, kau malah menyeret orang tak bersalah. Keluarga Su saja tidak sebanding dengan usahaku. 10 menit tersisa. Jangan lewatkan kesempatanmu. Ciu Ming, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu. Bunuh dia untukku. Maju kalian pecundang. Mengapa kalian tidak menyerang? Mustahil. Mustahil. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia jelas masih sangat muda. Mengapa dia begitu kuat? Begitu banyak dewa bumi. Bukan tandingannya. Kau. Jangan mendekat. Bukankah kau ingin membunuhku? Sekarang setelah aku datang. Mengapa kau takut? Tidak. Bukan itu. Berhenti. Cuming, jika kau tidak ingin dia mati, serahkan pedang itu segera. Bagus, jangan berpikir bahwa karena kau mengalahkan beberapa ahli daratan, kau tak terkalahkan. Kami telah mengerahkan ribuan pasukan di luar majelis pembakaran pedang. Bahkan jika kau memiliki kemampuan yang menentang langit, jangan harap kau bisa kabur dengan mudah. Lepaskan dia. Bukankah kau bilang bahwa membakar pedang itu akan menyebabkan bencana karma? Kalau begitu aku akan sekarang membakar pedang keluarga Ken. Katakan padaku apa yang akan terjadi. Jangan biarkan dia pergi. Apakah kau baik-baik saja? Aku sarankan kau untuk tidak melakukannya. Atau kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Masih bermain trik. Trik ruang tamu kecilmu. Sudah lama kulihat tembus. Tuan Feng Shui. Di mana bencana karma yang kau bicarakan? Mengapa belum juga tiba? 5, 4, 3, 2, 1. Tuan, kapal kargo keluarga Sukame dihantam tsunami, dan pesanan senilai miliaran telah hilang. Marshal, ini berita buruk. Kediaman leluhur keluarga Shen baru saja disambar petir. Tempat itu telah benar-benar menjadi abu. Apel, Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas membakar pedang keluarga Ken. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan datang ke sini. Tanpa persiapan bukan, pedang itu tidak lagi milik keluarga Qin. Sekarang siapapun yang menghancurkannya akan menjadi orang yang menanggung bencana karmanya. Lalu kenapa keluarga suku yang menderita bencana ini? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa bencana karma hanya terjadi sekali bukan? Mulai saat ini, selama sisa hidupmu, selama anggota keluarga Su masih hidup, bencana karma ini tidak akan pernah berhenti. aku akan membunuhmu. Lakukan.
Dengan aku di sini tidak akan ada yang salah. Apa yang membuatmu berpikir? Ada orang yang mau membantumu melakukan pemberontakan, terutama melawan keponakan bela dirinya sendiri. Mengapa menurutmu aku memilih untuk mengadakan majelis pembakaran pedang ini? Keempat pedang perunggu ini terikat dengan takdir Dacia. Begitu pedang-pedang ini dibakar, Dacia pasti akan runtuh. Kaisar Iblis kuno yang disegel oleh seorang ahli misterius bertahun-tahun yang lalu juga akan dibangkitkan kembali. Penyebab dari semua ini terletak pada Jiang Feng. Dia dengan jahat menargetkan 3 klan besar. Dia tidak bisa lolos dari kesalahan ini. Kalianlah yang melakukannya. Namun kalian mencoba melimpahkan kesalahan kepada penguasa. Siapa yang menyuruhnya mencampuri urusan klan kami tanpa alasan? Quming hanyalah sampah yang kita buang. Dan kau hanyalah pengemis yang memungut sampah. Kalianlah yang sampah. Quming memiliki banyak kebajikan. Kalianlah yang buta. Semuanya tutup mulut kalian. Bakar kedua pedang ini sekaligus. Baiklah. Tidak. The film was translated and Apa yang kau narrated by takutkan? M Media. Bencana karma apapun akan mudah dipatahkan. Setelah sang immortal tiba, Xiao Changkong, mengapa kau tidak terpengaruh? Aku tidak tahu. Nadi naga telah hancur. Dacia akan segera tumbang. Begitu sosok abadi itu muncul, saatnya bagi Jiang Feng untuk turun tahta. Itu masih harus dibuktikan. Jiang Feng, mengapa kau ada di sini? Apakah kau pikir tipu muslihat Kiku seperti memancing harimau keluar dari gunung bisa membodohiku? Kau datang di saat yang tepat. Ini menghemat waktuku untuk mencarimu. Apakah ini teknik andalan Duk Jengwo? Kepunahan naga lilin. Ayah, mustahil, aku jelas-jelas telah meracunimu dengan sangat telat. Bagaimana kau masih mampu menggunakan kekuatan penuhmu? Aku tahu itu kau. Racun yang kau gunakan adalah sampah kelas teri. Sayangnya racun rendahan ini sudah lama dinetralkan. Jika kau menyerah sekarang, demi menghormati pengabdianmu di perbatasan, aku akan mengampuni nyawamu. Kau dan putramu hanya akan dijebloskan ke dalam penjara. Adipati Shengwu, awas kau. Berhentilah bersandiwara. Aku belum kalah. Jiang Feng, aku kebetulan tahu cara menghubungi paman bela dirimu. Apakah menurutmu, jika sang dewa tahu apa yang telah kau lakukan pada Dacia, bagaimana kau mengelola segalanya? Apakah dia akan menghukummu? Silakan panggil dia. Berhentilah bersikap angkuh. Aku tidak sabar melihatmu menangis nanti. Halo. Ayah, mengapa kau memanggil bocah itu? Apakah kau salah sambung? Benar, ini pasti salah. Aku akan mencoba lagi. Panggil dia dengan cepat. Menyerahlah, percuma saja, tidak peduli berapa kali kau memanggil. Ini nomor telepon kakak Quming. Kartu SIM-nya. Bahkan aku sendiri yang mengaturnya untuknya. Mustahil, bagaimana mungkin dia seorang dewa? Tepat sekali. Dia hanyalah peternak ayam yang kotor. Bagaimana mungkin dia disandingkan dengan seorang dewa? Begitu ayahku mencapai tingkat immortal, kalian semua akan mati satu persatu. Apakah kau sudah gila? Mengapa kau melakukan panggilan itu tepat di depan kami? Tidak, ini mustahil. Kau begitu muda. Bagaimana mungkin kau, adik seperguruan dari guru kekaisaran sebelumnya? Percaya atau tidak? Dia adalah adik seperguruan guru kekaisaran sebelumnya. Itu berarti dia adalah... Aku baru ingat. Ternyata selama ini adalah kau. Tidak. Bagaimana mungkin dia seorang penguasa? Hari di mana kau datang ke pintuku dan mempermalukan paman bela diriku, kau seharusnya tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Untungnya aku sadar tepat waktu. Penguasa, 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 kami salah. Mohon penguasa ampuni kami. Kalian sekumpulan pengkhianat. Maafkan saya, Adipati Shengwu. Orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan.
Kau dalam keadaan seperti ini sekarang. Mengapa kami harus terus memberontak bersamamu? Benar, kami pikir kau sangat percaya diri dan memiliki kartu as tersembunyi. Pada akhirnya kau hanyalah seorang badut. Bagaimana kau bisa mengharapkan kami tetap setia padamu? Kalian berdua. Kalian berbalik arah mengikuti angin. Aku memohon belas kasihan penguasa. Ampun. Bertahun-tahun lalu demi membalas budi, guruku menempa pedang dan membuat perjanjian dengan kalian 4 klan besar. Aku telah memperlakukan kalian dengan baik. Demi menghormati guruku, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku telah memelihara orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan mata duitan. Pedang perunggu itu ditempa oleh guru kekaisaran sebelumnya. Cuming adalah adik seperguruan guru kekaisaran. Dan aku justru merobek kontrak pertunanganku dengannya. Bagaimana mungkin itu dia? Sudah ku bilang. Kalian semua tidak sebanding dengan selai rambut pun di kepala kakak Cuming. Di hadapannya kalianlah yang tidak ada apa-apanya. Tidak, ini mustahil. Dia hanyalah orang udik rendahan. Bagaimana mungkin dia lebih mulia dariku? Lalu kenapa jika dia adalah paman bela diri penguasa? Aku telah berjuang selama bertahun-tahun dan meraih kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Seorang peternak ayam biasa. Satu orang mata duitan dan sombong. Percaya kau memiliki dukungan pewaris Adipati Xingwu dan telah menjadi arogan dan angkuh. Cuma tahu silat amatir. Dibuat besar kepala oleh orang lain dan menganggap diri mereka begitu hebat. Justru harus berterima kasih kalian batalkan pertunangan. Jika tidak, aku akan berakhir menikahi 2 orang bodoh. Kau, beraninya kau berbicara seperti itu pada kami. Bukankah kalian hanya mendomplan reputasi mantan guru kekaisaran dan menyalahgunakan kekuasaan? Berhenti bicara, itu adalah seorang dewa. Apakah kalian ingin membuat kedua keluarga kita terbunuh? Bahkan jika dia adalah adik seperguruan guru kekaisaran sebelumnya, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Kami mengira orang yang disebutkan oleh Duk Jengwo adalah seorang tuan tua. Siapa sangka ternyata itu Cuming. Bukankah dia hanya seorang pria simpanan yang hidup dari wanita? Aku bisa membunuhmu dengan 1 tebasan pedangku. Baik, kalau begitu datang dan cobalah. Kalian berdua bodoh. Kekuatan Tuan Cuming adalah sesuatu yang telah kita saksikan bersama. Dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk mengeluarkan omong kosong seperti itu? Pasti penguasa yang menyerang dari balik bayang-bayang tadi. Jika tidak, bagaimana mungkin Cuming sendirian bisa mengalahkan begitu banyak dewa bumi? Lagi pula kami bahkan tidak melihatnya bergerak. Meskipun dia kuat, dia tidak mungkin secepat itu. Sehingga kami bahkan tidak bisa melihatnya menyerang. Aku hampir tersesat karena kalian berdua. Bahkan jika kau adalah paman bela diri Jiang Feng, lalu kenapa kau begitu muda? Keahlian apa yang mungkin kau miliki? Kenapa kau tidak datang dan mencoba? Apakah menurutmu persiapan untuk pemberontakan yang berlangsung bertahun-tahun hanya sebatas kartu-kartu ini? Rasakan ini. Apa yang telah kau lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak bersiap untuk kedatangan Jiang Feng? Sebenarnya aku sudah memasang formasi kematian Feng Shui di sini. Hanya menunggu kalian masuk ke dalam jaring. Suamiku, apakah jebakan ini sangat kuat? Jangan khawatir, itu hanya trik kecil. Hari ini kalian semua akan mati. Duk Jengwo, kami juga sangat membenci Cuming itu. Kami berada di pihakmu. Ya, tepat sekali. Adipati Shengwo, aku bisa membantumu membunuh Cuming itu dan mencabik-cabiknya menjadi potongan kecil. Kalau begitu silakan. Adipati Shengwo, aku tidak bisa menghadapinya. Tenang saja. Formasi kematian Feng Shui ini diwariskan oleh Kaisar Iblis kuno. Sekadar bisa berdiri saat ini saja sudah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Sama sekali tidak ada ruang bagi mereka untuk melawan. Benarkah? Bahkan mantan guru kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kaisar Iblis kuno dan hanya bisa menyegelnya di bawah langit. Tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan formasi ini. Itu sungguh luar biasa. Bukankah tadi kau sangat sombong? Lihat bagaimana aku menghabisimu. Bukankah kau bilang bahwa kita akan mengalami bencana karma dan musnah? Sekarang sepertinya yang akan mati adalah kau dan kekasih kecilmu. Kau terlalu banyak bicara. Aku akan mulai dengan merobek mulutmu. Ayah. Mustahil. Bagaimana mungkin formasi kematian Feng Shui bisa dipecahkan? Bukankah kau bilang itu tidak bisa dihancurkan? Mungkinkah kau benar-benar sekuat itu? Bukankah kau baru saja mengatakan dia sangat muda? Dan pastinya bukan seorang dewa. Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Menyebut musok suci benar-benar tidak berlebihan sama sekali. Sudah kubilang kalian semua sejak awal.
Jangan mencari mati. Kalian hanya tidak mau mendengar. Sekumpulan badut yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Ini tidak mungkin nyata. Kau pasti berbohong padaku. Mungkinkah kita benar-benar salah menilainya? Aku hampir terbunuh karena kalian berdua. Formasi Kaisar Iblis. Tak terkalahkan di bawah langit. Aku bahkan tidak melihatmu bergerak. Bagaimana mungkin formasi itu bisa dipecahkan olehmu? Formasi menyedihkan milikmu itu. Bukankah siapapun yang punya tangan bisa melakukannya? Saksikan teknik pamungkasku. Kaisar Iblis menampakkan diri. Kau berani. Ayah. Jangan salahkan aku. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Kita adalah keturunan Kaisar Iblis. Aku juga tahu bahwa kau pasti akan membunuhku hari ini. Kau ingin menggunakan esensi hidupku untuk mematahkan segel Kaisar Iblis. Kau memilih tempat ini untuk majelis pembakaran pedang. The film was translated Karena disinilah and narrated by M Media. Kaisar Iblis disegel. Kau bajingan. Tapi ayah kau sudah tua. Kultivasi Kaisar Iblis dan posisi penguasa semuanya milikku sekarang. Membunuh saudara dan ayah. Membunuh ayah sendiri demi mencapai Dewa. Kau lebih rendah dari binatang. Keempat pedang perunggu telah dihancurkan. Dan dengan darah keluarga Lingku. Segel Kaisar Iblis. Seperti lilin tertiup angin. Siap hancur kapan saja. Siapa di antara kalian yang bisa melawanku? Segel terkutuk ini. Aku sang kaisar akhirnya bangkit. Kami menyambut Kaisar Iblis. Bagus sekali. Mulai sekarang kau adalah jenderal terhebat di bawah komandoku. Aku tidak punya keinginan untuk menjadi jenderal. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin melahapmu. Tidak, kau bajingan. Kau sebenarnya ingin melahapku. Tidak. Kau dan aku berbagi garis keturunan yang sama. Mengapa kau bisa menjadi Kaisar Iblis, sementara aku tidak? Baik itu penguasa secara pribadi, atau adik seperguruan guru kekaisaran, aku telah melahap Kaisar Iblis. Di mataku kalian semua hanyalah semut. Ling Entian, akankah kau menyerahkan tahta atau tidak? Ayah, Kau mampu menahan serangan santaiku. Kau memang punya keahlian. Katakan padaku apa yang membuatmu begitu sombong. Aku justru harus berterima kasih padamu. Aku sedang khawatir tentang bagaimana cara menangani segel yang ditinggalkan kakak perguruanku. Karena kau sudah keluar, aku akan membunuhmu saja. Dan segel ini tidak akan diperlukan lagi, bukan? bahkan penguasa pun bukan tandingannya. Suamiku, bisakah kau menangani ini? Jangan tanya seorang pria, apakah dia bisa mengatasinya. Ling Entian yang rendahan. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Sombong sekali. Kakak seperguruanmu tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis saat itu. Dan sekarang setelah aku melahap Kaisar Iblis, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau ini sebenarnya siapa? Sudah sering sekali aku katakan padamu. Mengapa kalian semua begitu gemar merayakan sebelum kalian menang? Putra mahkota keluarga Su setia padamu. Keluarga Shen kami juga bersedia membelot kepada putra mahkota. Musnahkan Jiang Feng. Kalian sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Kalian benar-benar suka berpindah pihak mengikuti angin. Namun aku saat ini membutuhkan beberapa anjing yang penurut. Sekumpulan orang bodoh yang berkhianat. Burung yang bijak memilih pohon untuk bersarang. Cuming. Memutuskan pertunangan kita. Tidak mungkin salahku. Firmin itu bahkan mengatakan bahwa keluarga kami akan dimusnahkan. Namun, justru keluarga Qin dan Xiao yang hancur. Bukankah itu menggelikan? Ayah, Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku berulang kali? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuh? Kau bahkan berani menyentuh orang-orangku. Kau pikir kau siapa? Baiklah, kau telah berhasil membuatku marah. Matilah. Biarkan dia lari lagi. Tidak masalah. Dia hanya menunda hal yang tak terelakkan selama beberapa hari. Kematiannya sudah pasti. Dan mereka. Biarkan mereka menunggu akhir mereka. tunggu Cuming, aku salah. Aku bersedia menikah denganmu. Tidakkah kau mau memberiku kesempatan lagi? Aku mohon. Aku bahkan bersedia menjadi selir. Aku tidak menerima sampah. Pergilah. Bawa mereka pergi. Sialan. Aku butuh harta untuk menyembuhkan lukaku. Benar.
Bulu Phoenix Leibao itu. Itu adalah harta yang tak tertandingi. Aku harus mendapatkannya. Tapi sebelum itu, aku perlu memancing Chu Ming pergi. Bulu Phoenix. Ini gawat. Ada apa? Putri kecil telah diculik. Apel. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami sibuk menangani masalah mengenai 3 keluarga besar. Tapi Ling Entian tiba-tiba muncul dan menyambar putri kecil itu. Dia meninggalkan pesan bahwa kau harus datang sendirian ke Gunung Yangzhou untuk menyelamatkannya. Jebakan ini terlalu kentara, tapi Zuair ada di tangan mereka. Aku akan pergi ke Gunung Yangzhou sendirian. Keempat pedang perunggu telah kembali. Artefak abadi yang terikat dengan hidupku Kuali Shenlong telah mencapai bentuk sempurnanya. Semua skema dan perhitungan mereka tidak lebih dari permainan anak-anak bagiku. Paman bela diri. Aku serahkan Zuair padamu. Tunggu aku. Orang rendahan sepertimu tidak mungkin bisa melukai kakak Cuming. Itu masih harus dilihat. Gadis terkutuk. Kau tidak tahu. Aku telah mengonsumsi kekuatan Kaisar Iblis. Apakah kau bodoh atau hanya buta? Lihat dirimu sendiri sebelum mulai bicara. Kau. Jika aku mempermainkanmu tepat di depannya. Penasaran ekspresinya nanti. Jika aku jadi tahu, aku tidak akan berdiri begitu dekat. Kau benar-benar datang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghadapiku? Tunjukkan padaku trik apapun yang kau miliki. Apa kau benar-benar merasa dirimu begitu hebat? Begitu kekuatanku pulih. Aku akan membunuhmu semudah menyembelih ayam. Kau pikir aku datang ke sini untuk membuat masalah tanpa persiapan? Aktifkan formasi. Mulai. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika naga sejati tiba, itu tidak akan bisa mematahkan formasi penjebak nagaku. Mengapa aku tidak bisa mengaktifkannya? Berhenti meronta, dasar bodoh. Saat aku masuk, formasi kecilmu yang menyedihkan itu dengan mudah disingkirkan. Baiklah, jika aku membunuhnya. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa tersenyum? The film was Yeah. translated and narrated by M Media. Kakak Cuming, aku tahu kau akan melindungiku. Seperti yang diharapkan. Ling Entian pergi ke keluarga Lei. Ternyata benar ada penyergapan. Tapi apa kau benar-benar berpikir beberapa orang seperti kalian bisa menahanku? Silakan dicoba. Aku sudah bersiap dengan matang. Lian Er, kau mencari mati. Lepaskan dia, atau kau akan menyesalinya. Tuan Kaisar Iblis telah menggunakan ritual rahasia untuk mengorbankan semua kerabat kita. Mendorong kultivasi kita ke batas absolutnya. Bahkan kalian berdua orang tua. Bukan tandinganku sekarang. Mengorbankan seluruh klanmu. Metode yang sangat kejam dan tidak berperasaan. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Ini semua salah Cuming. Jika saja dia mati dengan tenang, kita tidak akan berakhir dalam situasi ini. Semua yang kita hadapi hari ini adalah karena dia yang memaksa kita. Jelas kau yang memandang rendah Cuming sejak awal, menuntut untuk memutuskan pertunangan. Bagaimana bisa kau menyalahkan Cuming untuk itu? Diam. Jika dia mengungkapkan identitas aslinya lebih awal, mengapa kita harus memutuskan pertunangan? Dan kau, jika kau patuh dan menyerahkan dirimu pada kakakku, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Cuming? Kalian semua gila. Hari ini aku akan membunuhmu lebih dulu untuk menagih sedikit bunga. Orang ini masih berguna jika dibiarkan hidup. Jika kau ingin menyelamatkannya, serahkan bulu Phoenix itu. Dengan bulu Phoenix ini, aku akan mampu pulih ke puncak kekuatanku. Lepaskan dia. Aku bisa melepaskannya. Tapi aku akan merusak wajah wanita ini terlebih dahulu. Baiklah.
Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi Cuming setelah ini. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Cuming, Maaf, aku terlambat. aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak bisa menyakitimu. Itu pernyataan yang berani. Terakhir kali pedangku yang kurang, sehingga kau bisa menangkapku lengah. Sekarang setelah aku menerima ajaran sejati dari Tuan Ling Entian, kekuatanku telah meningkat secara signifikan. Membunuhmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Bersiaplah untuk mati. Awas! Bagaimana ini mungkin? Apakah dia selalu seberani ini? Mustahil. Pasukan iblis Kaisar Iblisku tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin mereka kalah oleh bocah ingusan sepertimu? Pasti karena dua orang bodoh tidak berguna itu terlalu tidak kompeten. Sampah tidak berguna, apa gunanya kalian bagiku? Aku sudah mencapai kekuatan puncak. Membunuhmu akan sangat mudah. Bukankah kau terlalu percaya diri? Kau bocah tanpa nama, aku baru saja membuka segel kekuatanku. Kekuatanku belum sampai 1/10-nya. Jangan kira, karena menang sekali. Kau lebih kuat dariku, bukan? Kau tidak bisa membunuhku. Aku akan bersembunyi di balik bayang-bayang. Begitu kau lengap, aku akan membunuh semua orang yang kau pedulikan. Orang ini lebih menyebalkan daripada lalat. Dia lolos lagi. Kakak Cuming, apa yang harus kita lakukan? Orang ini bahkan ingin menggunakan kita untuk mengancam suamiku. Aku akan menghancurkan tengkoraknya cepat atau lambat. Ayah, apa yang kau tertawakan? Paman bela diri sudah lama mengantisipasi bahwa Ling Entian akan datang untuk merebut bulu Phoenix. Jadi dia sudah mengutak-atiknya sejak awal. Ling Entian itu mengira dia sangat pintar, menggunakan pengalihan untuk melawan Tuan, tanpa mengetahui bahwa Tuan sedang mengikuti skema balasannya sendiri. Bulu Phoenixku tidak bisa digunakan semudah itu. Metode Ling Entian untuk menyembunyikan langit tidak lagi efektif. Aku bisa menentukan lokasinya kapan saja. Itu benar-benar keluarga Qin. Apa? Ayo cepat ke keluarga Qin, selamatkan mereka. Jangan khawatir, aku di sini. Dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Kau siapa kau? The film Aku di was sini untuk menagih translated bungamu. and narrated by M Media. Bagaimana kau menemukanku secepat itu? Berapa kali harus kukatakan padamu, zaman telah berubah. Bodoh. Tunggu. Beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Sebelumnya aku tidak punya pilihan, tapi sekarang aku ingin menjadi orang baik. Baiklah, kalau begitu katakan pada Raja Neraka. Kita lihat apakah dia membiarkanmu menjadi orang baik di kehidupanmu berikutnya. Bahkan kakak seperguruanmu pun gagal membunuh Kaisar Iblis. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Karena aku telah menyatu dengan Kaisar Iblis. Sayang sekali. Aku jauh lebih kuat daripada kakak seperguruanku. Dia tidak bisa membunuhnya. Tapi aku bisa. Orang tua itu cukup sulit untuk dibunuh. Kau benar-benar membunuh Ling Entian. Sepertinya kita datang di waktu yang tidak tepat. Tidak, kau datang di waktu yang tepat. Selamat paman bela diri, karena tidak lagi melajang. Selamat Tuan. Selamat Tuan. Mencari masalah ya. Aku ayah mertuamu sekarang. Kau tidak bisa sembarangan main tangan pada orang. Tidak apa-apa. Mari kita pisahkan hubungan kita. Paman bela diri mendisiplinkan keponakannya itu wajar.